lebih baik untuk jangan dikekang tapi kayak dibatasin gitu. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah orang tua tipe yang makan atau bebas? Orang tua pribadi nggak lekang, dia bebas. Kalau pertanyaan yang ketiga, menurutmu apakah mengekang anak pantas dilakukan? Kayak yang nomor satu tadi aku bilang, itu nggak pantas karena setiap anak punya hak untuk melakukan kebebasan yang dia pengen. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah mengekang anak secara terus-menerus termasuk kekerasan? Kalau menurut pendapatku sih iya, karena ya secara nggak langsung mungkin ya dia kayak memaksa anak untuk melakukan hal yang hanya dia orang tua itu inginkan, bukan yang anak inginkan. Menurutku itu termasuk kekerasan. Terima kasih ya. Oke, kali ini saya akan mewawancarai Kaleb. Pertanyaan yang pertama, apa tanggapan Kaleb tentang orang tua yang mengekang anak? Saya sedikit kurang setuju tentang orang tua yang mengekang anak karena anak juga pasti memiliki keinginan dan hak yang dilakukannya untuk berkegiatan atau ingin melakukan sesuatu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah orang tuamu tipe yang mengekang atau bebas saja? Bebas tapi dalam batasan tertentu. Pertanyaan yang ketiga, menurutmu apakah mengekang anak pantas untuk dilakukan? Mengekang anak bisa saja dilakukan tapi tidak terlalu keras atau tidak terlalu ketat karena anak-anak pasti juga ingin melakukan sesuatu yang berasal dari pemikiran mereka selama apa yang dilakukan anak tersebut tidak menghasilkan hal-hal yang negatif. Mengekang anak juga bisa menimbulkan anak memiliki gangguan pikiran dan bahkan stres. Untuk selanjutnya nomor 4, apakah jika mengekang anak tetap terus-menerus termasuk kekerasan? Menurut saya mengekang anak bukan ke arah kekerasan tapi hanya pembatasan tentang hak-hak dan pemikiran anak tersebut. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pendapat Anda bila ada anak yang nakal akibat terlalu dikekang? Menurut saya anak yang terlalu dikekang karena nakal itu merupakan tidak sepenuhnya kesalahan anak tersebut, namun merupakan kesalahan orang tua juga karena sekarang kekekangan orang tua tersebut anak-anak ini tidak tahu apa yang terjadi di luar sana dan tidak tahu belajar dari diri sendiri dan dari lingkungan. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Merlia, yaitu guru BK. Oke. Yang pertanyaan yang pertama, apa tanggapan tentang orang tua yang mengekang anak? Tanggapan saya. Iya, Bu. Oke, jadi tanggapan saya tentang orang tua yang mengekang anak ini termasuk skupnya luas ya, Nak. Jadi tergantung dari situasi rumah itu sendiri. Misalnya ada anak kan yang hobinya itu adalah musisi, musik, seni dan segala macam gitu kan. Tapi orang tuanya pengen anak ini jadi dokter, berbanding terbalik kan gitu. Saya harus tahu dulu lebih detailnya itu, harus diskusi dulu dengan orang tua apa penyebabnya orang tua itu sendiri mengekang anak gitu, memaksa anak itu ke dokter gitu. Gitu Diana. Jadi gimana ya? Tidak bisa kita salahkan sepenuhnya. Pasti orang tua itu semuanya sayang sama anak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu pasti udah punya pemikiran yang bagus untuk anak ini loh, masa depan yang bagus ini loh, jadi dokter loh kamu. Dan orang tua itu pasti tahu kemampuan anak gitu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ibu pernah mengekang anak atau ponakan di rumah? Oke, jadi kebetulan ibu belum punya anak ya. Nah, ponakan ada 3, jadi itu ada yang masih umur 2 tahun, ada yang 3 tahun sama, bukan 2 tahun, 4 tahun sama yang sudah SD gitu. Kalau mengekang tidak ya, paling yang umur 2 tahun itu, jadi kalau misalnya sudah selesai main sore-sore di depan rumah gitu kan, udah saya bawa masuk. Terus itu kalau misalnya jam 5 sore itu kan biasanya main di luar gitu. Tapi kalau misalnya hujan ya saya nggak kasih main di luar itu aja sih. Oke, Bu. Pertanyaan yang ketiga.
Apakah akibat atau pengaruh yang terjadi jika orang tua sering mengekang anaknya? Pengaruh atau akibat yang terjadi ke anak atau orang tua? Ke anak ya. Kalau ke anak itu ada banyak, nah, tergantung bagaimana kedewasaan mental dari anak itu sendiri, bagaimana pola pikir dari anak itu sendiri. Nah, contohnya ada anak yang dikekang sama orang tuanya, misalnya orang tua pengen anak ini jadi sukanya seni, pengen jadi seniman gitu misalnya kan. Alhasil anak itu akan jadi malas di rumah, akan memberontak kepada orang tua, akan melawan dan senang tinggal bersama teman-temannya di luar. Pulang sekolah itu senang bermain sama teman-temannya, kemana-kemana dulu mereka gitu, baru pulang ke rumah. Itu pun sampai di rumah akhirnya malas untuk ngobrol sama orang tua, yang ada langsung masuk kamar. Ada yang kayak gitu. Jadi tergantung dari kedewasaan mental dari masing-masing anak, beda-beda pastinya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut Ibu mengekang anak termasuk kekerasan? Kekerasan itu ada banyak ya, tapi kalau misalnya mengekang itu, makanya kita harus samakan dulu persepsi ya. Kalau misalnya mengekang itu kan ada banyak ya, nah jadi ini sebenarnya luas loh ya. Kalau kita bahas soal mengekang ini ada luas gitu, tapi kita samakanlah persepsi kita ya. Ibarat mengekang itu beginilah ya, misalnya orang tua tadi pengen anaknya itu jadi dokter, tapi anak pengennya itu jadi seniman. Akhirnya semua misalnya punya gambar, cat warna segala macam yang ada di rumah itu dibuang sama orang tua. Nah, itu termasuk mengekang yang apa tadi? Tingkat kekerasan. Ya, itu termasuk tingkat kekerasan. Secara kekerasan itu kan ada secara fisik ya, ada secara verbal. Itu ya secara verbal. Oke, lanjut yang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Ibu jika ada anak yang nakal akibat terlalu dikekang? Pendapat saya tentang anak yang nakal akibat terlalu dikekang itu adalah, saya sebagai guru BK, jadi pernah menangani beberapa kasus yang seperti itu ya nak. Jadi yang saya lakukan itu adalah memanggil siswa yang bersangkutan ataupun anak yang bersangkutan, kemudian melakukan konseling individu. Jadi menanyakan kepada anak itu apa yang terjadi gitu, kekangan apa yang dirasakannya gitu. Jadi supaya saya paham dulu nih apa yang dirasakan si anak tersebut gitu, apa keinginan-keinginan dia, terus itu apa yang nggak dibolehin sama orang tuanya. Terus saya menilai sebelum sampai ke orang tuanya, saya menilai dulu ini positif nggak nih, ini terlalu mengekang nggak orang tuanya gitu. Tapi kalau ternyata itu mempengaruhi anak itu dan membuat dia semakin jahat dan segala macam ya, saya menasihatkan sang anak. Kemudian saya akan diskusikan ke orang tua, akan ada panggilan kepada orang tua dan menjelaskan ke orang tua, gini loh posisi anak kita ini gini-gini, kalau dia dikekang akibatnya gini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa solusi Ibu tentang masalah ini? Tentang masalah mengekang itu, jadi kalau kami sendiri sih nak ya sudah sebar angket. Kalian kemarin ada isi skala. Nah di situ sebenarnya kami sudah dapat beberapa anak yang mengalami perlakuan mungkin kurang sesuai dengan harapan mereka dari keluarga. Nah dari situ kan kami sudah dapat beberapa, tapi itu rahasia ya, untuk nama dan kelasnya itu rahasia. Nah itulah yang kami panggil anak-anaknya gitu. Sewaktu di ruang BK itu tidak sibuk, kami akan melakukan konseling kepada anak gitu. Kalau ternyata konseling yang kami lakukan kepada anak itu membuat anak berubah menjadi lebih baik, oke, kami hanya cukup memonitoring anak dan melakukan pembinaan di sekolah. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka lanjut ke orang tua gitu. Karena kan kita nggak bisa hanya sepihak aja untuk membaharui sang anak gitu. Jadi kita butuh keterlibatan dari orang tuanya gitu. Jadi kalau yang perlu itu didiskusikan ke orang tua, kami akan mendiskusikan ke orang tuanya. Oke, terima kasih untuk Bu Merlia untuk waktunya. Oke, sama-sama nak. Iya. Oke, kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya sendiri. Pertanyaan yang pertama, apa tanggapan kamu tentang orang tua yang mengekang anak? Menurut Mama, jikalau ada orang tua yang mengekang anak, itu sesungguhnya tidaklah baik. Namun memang
orang tua pun memiliki tanggung jawab untuk boleh mengarahkan anak-anaknya, tapi bukan harus mengekang. Sehingga memang sesungguhnya harus ada komunikasi baik orang tua dan juga anak. Demikian tanggapan Ibu. Pertanyaan yang kedua, apakah anak pantas untuk dikekang? Ya, sangat tidak pantas kalau anak-anak itu dikekang. Sebab kembali masing-masing kita manusia, Tuhan berikan apa yang menjadi hak-hak kita. Jadi kalau ada sesuatu yang memang kita butuhkan atau yang kita maui, pada hakikatnya kita boleh berkomunikasi seperti anak kepada orang tua. Jadi tidaklah patut seorang tua mengekang anaknya seperti apa yang dikehendaki oleh orang tua tersebut. Oke. Pertanyaan yang ketiga, menurut kamu bagaimana pengajaran yang baik untuk anak? Pengajaran yang baik bagi anak itu, sebagai orang tua kita harus mengenali pribadi anak kita, karakternya. Begitu juga anak-anak pun harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga ketika satu dengan yang lain boleh saling memahami dan mengerti, pasti akan tercipta hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Jadi sebaiknya lah orang tua memberikan teladan, memberikan nasihat, dan juga tetap membawanya dalam takut akan Tuhan. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Apakah menurut Du, jika mengekang anak terus-menerus termasuk kekerasan? Ya, sangat benar sekali. Jikalau kita mengekang anak secara terus-menerus, itu artinya adalah kekerasan. Karena pada dasarnya kita tidak mengakui apa yang menjadi hak anak itu dan apa yang menjadi kemauan mereka. Memang pada hakikatnya tidak seluruhnya kemauan anak itu harus dituruti. Tetapi pada seharusnya ya baiklah orang tua juga tetap memberikan arahan-arahan kepada anak-anaknya. Oke. Demikian. Terima kasih.